Kalau memang apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas adalah dusta, adalah fitnah, bantah dong, Refli Harun. Dengan punya hubungan spesial seksual dengan klien, itu gimana? Kok saya lihat di channel kamu nggak gercep membantah fitnah itu? Kok nggak gercep membantah apa yang dikatakan Bang Farhad itu? Tifa, kemana kamu? Bener nggak kamu itu ada skandal? Coba dibantah. Kalau memang ini fitnah dibantah. Saya juga nggak suka gitu. Kamu itu dikatakan mengganggu suami orang. Rafli dikatakan mengkhianati istrinya. Nggak suka juga saya. Karena tidak ada hubungan antara kasus ijazah dengan hubungan affair kalian itu. Coba dibantah. Jangan diem aja. Jangan malah ngoceh-ngoceh soal Rocky Gerung. Belum Bang Rocky Gerung masuk ke ruang pemeriksaan ya, beliau tuh menyampaikan sebuah pesan yang menurut saya walaupun disampaikan dengan semacam guyon bercanda begitu ya, tetapi kita harus lihat bahwa pesan beliau itu sangat esensial. Yang pertama adalah apapun yang terjadi, kita tidak boleh kehilangan kebahagiaan. Itu saya setuju sekali. Kita tidak boleh kehilangan kegembiraan. Dan kebahagiaan, kegembiraan itu didapat dari hormon. Hormon yang dihasilkan oleh otak kita. Ya, yaitu pertama adalah kita tidak boleh kehilangan hormon endorfin. Kita tidak boleh kehilangan produksi hormon oksitosin. Kita tidak boleh kehilangan hormon serotonin. Ketiga hormon ini ya yang membuat kita menjadi gembira, yang membuat kita menjadi semangat, yang membuat kita menjadi terus termotivasi. Apa motivasi terbesar kita? Menegakkan kebenaran. Ya, nah ini kebenaran sudah makin terbuka. Justru dengan semakin kita ditekan, semakin kita dihambat, semakin kegembiraan kita muncul. Menjadi tukang fitnah yang berada di jalan-jalan sesat memang membuat kita menderita, teman. Untuk menutupi penderitaan itu, kita pura-pura bahagia. Inilah yang dilakukan oleh Tifa dengan mengatakan hal ini, bahwa manusia butuh 3 hormon untuk membuat dirinya bahagia. Padahal tidak ada kebahagiaan dalam diri dia. Bahkan dia sempat melarikan diri ketika Rismon keluar dari barisan. Artinya apa? Dia sangat menderita. Penderitaan yang dia rasakan ini dia sembunyikan, dia tutupi, lalu kemungkinan besar dia curhat-curhatan dengan Refli Harun ini. Karena Refli Harun kan kelihatan kalau sama dia sedang ngobrol itu kayak mengayomi gitu. Bahkan Refli Harun tahu kapan dia ulang tahun. Nah, ini kan semakin membuat kita percaya terhadap isu yang sedang beredar bahwa mereka ada hubungan spesial. Dia itu yang stres, saking stresnya sampai-sampai dia tidak peduli ketika ada isu beredar tentang dia dan Refli Harun. Karena dia bingung bagaimana untuk membela diri nih. Karena kedekatan mereka banyak yang lihat. Saksinya masih hidup, Rismon. Jadi dia bingung, dia lagi pasang strategi bagaimana untuk membela diri. Sehingga untuk menutupi kegelisahan dia mengatakan ini. Bahwa kita katanya berada di posisi yang tidak bahagia. Dia yang bahagia katanya. Dengan kegembiraan itu kita makin bersemangat untuk melakukan penelitian lebih lanjut ya, melakukan penelitian terkait dengan 709 dokumen itu menjadi PR kita ya. Polda Metro Jaya memberikan 709 bukti bahwa mereka sudah melecehkan Bapak Jokowi. Bahwa mereka telah melakukan kejahatan memfitnah Bapak Jokowi. 709 bukti. Dan ini membuat dia harus meneliti bukti-bukti itu. Mana mungkin orang yang menjadi tersangka ditunjukkan bukti-bukti bahwa dia bersalah, kemudian dia bahagia. Bahagia akan meneliti itu. Mana mungkin? Mana mungkin dia bahagia? Kita nih dipanggil polisi aja, stresnya kayak apa tahu. Iya, waktu pertama kali dijadikan tersangka, dia nangis-nangis kan waktu itu. Pak Jokowi tega sekali, saya cuma ibu rumah tangga. Kenapa saya harus dijadikan tersangka? Sekarang bilang katanya bahagia. Yang pertama, kita dengan gembira, kita melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya. Tetapi yang di sana itu dengan penuh kecemasan, dengan hormon kortisol ya, hormon cemas ya, hormon marah, itu berusaha untuk menutupi ya, berusaha untuk menutupi. Bangga-banggain Rocky Gerung, kamu suka sama Rocky Gerung? Duit loh, kalau kamu menjawab omongan Farhad Abbas itu benar atau tidak, itu duit loh di channel kamu. Kamu kok senangnya malah ngomongin ijazah Pak Jokowi terus. Coba bantah ini. Omongan Farhad Abbas, omongan Rismon, bantah itu soal 50 miliar. Bantah. Bantah soal 5 miliar. Jusuf Kalla dan elit Makassar, proyeksi Syafri Syamsuddin menuju Pilpres 2029.
Geng Makassar, jaringan pengaruh politik yang lahir dari Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan menjelang pemilu 2029. Setelah sebelumnya mendorong Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta dan mendukung Anies Baswedan pada 2024, kelompok ini yang diisi figur-figur kuat dan berpengaruh seperti Yusuf Kala, Abraham Samad, Said Didu, dan Sudirman Said, kini mulai menaruh perhatian pada Syafri Syamsuddin yang sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan. Kesamaan latar budaya dan akar daerah membuat Syafri semakin diperhitungkan dalam jejaring mereka. Dengan munculnya nama Syafri dalam survei peta elektabilitas calon presiden 2029, di mana ia masuk dalam daftar 10 besar tokoh potensial. Dukungan geng Makassar dipandang bisa menjadi modal politik penting untuk mengokohkan peluangnya di panggung nasional. Di balik itu, kedekatannya dengan Yusuf Kala menambah dimensi lain dalam perjalanan politiknya. Syafri sering mendampingi Yusuf Kala dalam berbagai agenda strategis, mulai dari peninjauan produksi Panser di PT Pindad pada 2008, hingga persiapan Stadion Sijalak Harupat untuk Asian Games 2018. Hubungan yang terjalin bertahun-tahun ini bukan sekadar profesional, tapi juga menunjukkan kepercayaan dan jaringan politik yang semakin memperkuat prospek Syafri sebagai calon presiden. Mau dibantah, saya kan juga mau kebenarannya. Jangan sampai nanti saya juga dianggap menyebarkan fitnah. Padahal saya kan juga nggak tahu benar atau enggak. Kan saya dituduh katanya penyebar fitnah. Saya hanya menampilkan apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas. Kemudian saya mereaksi. Bukan artinya saya setuju dengan apa yang dikatakan Farhad Abbas. Saya hanya berkesimpulan bahwa jika Farhad Abbas berani mengatakan itu dan mengatakan dia punya rekamannya, artinya benar. Tidak mungkin seorang pengacara sembarangan ngomongin orang jika dia tidak punya bukti. Sejelek-jeleknya Farhad Abbas, dia kalau ngomong pasti pakai bukti. Walaupun pernah ngaco-ngaco dulu-dulu itu, tapi saya lihat dalam kasus ini dia selalu konsisten membawa bukti. Dan dia orangnya tidak pernah mengelak loh ketika dibilang, Farhad Abbas kamu memang ngajak Tifa untuk ketemu Pak Jokowi? Iya, saya selalu ngajak mereka, ayo ketemu Pak Jokowi minta maaf. Izin, kemarin kan di saat preskon Dr. Tifa mengatakan bahwa adanya ajakan bertemu ke rumah Pak Jokowi sempat menyebutkan inisial FA dan AA. Ini seperti apa nih Bang? Diduga itu adalah abang dan Ya, Bang Andi Asman. saya kan sudah terang-terangan dari dulu. Hampir setiap kesempatan saya mengajak mereka untuk ayo ke Solo. Tanpa melalui saya dia ke Solo. Awalnya kan saya diejek, dihina, dipermalukan. Ya News juga dikatakan Farhad yang lobby, Farhad masuk. Sampai titik darah penghabisan pun saya juga tetap mengatakan, kau minta maaf, kau salah. Sekarang rajanya aja namanya Rizwan udah mundur. Sudah KO. Pengacaranya udah orang cabut kok marah-marah gitu. Ini yang bermasalah pengacara apa? Pengacara ya udah urus lah. Kalau udah pengacara mencari uang di media sosial melalui TikToker, kemudian dia mencari uang dengan punya hubungan spesial seksual dengan klien, itu gimana? Kalau aibnya kita bongkar semua nanti baru dia mau minta maaf, minta restoratif justice. Ya. Sekali lagi pengacara RH banyak ngomong, ya. Ingat ya kamu, RH, kulik-kulik kan, kalian mempermalukan dan menjelekkan Pak Jokowi yang kita banggakan dan memberi yang terbaik buat Indonesia, kita balas. Bukti dan fakta. Ya, apapun perbuatan zolim, perbuatan buruk itu akan ketahuan, terungkap dan terang. Bahwa kalau kita tidak bersih jangan teriak orang kotor. Kalau kita tidak suci jangan teriak orang hina. Kira-kira seperti itu. Kan bagus ngajak orang minta maaf. Nggak pernah loh Farhad Abbas mengelak. Jadi begini, isu yang beredar tentang perselingkuhan Refli Harun dengan Tifa itu bisa jadi bola liar. Ya, bisa menjadi kebenaran kalau terus-menerus isu itu berkembang luas. Akhirnya kasus ijazah Pak Jokowi jadi nanti melempem gara-gara kasus perlendiran itu, ya kan? Makanya dibantah dulu, dibantah supaya nanti kita bisa fokus lagi ke masalah kamu memfitnah Pak Jokowi. Sekarang kan kita lagi asik nih mentertawakan kalian yang diisukan ada uhu-uhu di belakang, ada pipis enak dalam kamar, itu kan yang berkembang. Disudahilah ini, di stop. Kita semua tidak tahu apakah itu benar atau salah. Kita akan
menganggap ini hanya fitnah atau ini hanya isu ketika kalian menjawab isu itu. Kalau kalian diam saja pura-pura nggak dengar, memang kalian berarti budak. Memang kalian selama ini memang ingin menjatuhkan Pak Jokowi aja. Nggak peduli ketika kalian ingin menjatuhkan Pak Jokowi, kalian melakukan adegan uhu-uhu.